Setiap orang punya kode yang membentuk dirinya. Kadang kita menyebutnya nasib, kadang cuma kebetulan. Tapi kalau kamu mau lihat lebih dalam, mungkin semua itu cuma angka yang akhirnya menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Selamat datang di Kodam, kode dalam angka manusia. Selamat mendengarkan. Karir itu aneh. Ada orang yang di satu tempat terlihat biasa aja, tapi ketika pindah lingkungan langsung bersinar. Ada juga yang sebenarnya pinter, rajin, dan berpengalaman, tapi ngerasa mentok bertahun-tahun. Lalu muncul pertanyaan, kurang usahakah? Kurang skillkah? Salah jurusankah? Jawabannya, bisa jadi, tapi ada satu hal yang sering luput dibahas, cara alami seseorang bekerja dan bertumbuh. Di episode ini, kita akan bahas angka dan karir. Bukan untuk menentukan profesi ideal, tapi untuk memahami kenapa kita berkembang di tempat tertentu dan terhambat di tempat yang lain. Sebelum lanjut dengerin episodenya, jangan lupa follow podcast Kodam, search di Spotify, bisa pakai Spotify desktop atau pakai website langsung akses di open.spotify.com. Search aja ya podcast Kodam. Dan kalau kalian aksesnya dari aplikasi Spotify, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan episode terbaru dari podcast Kodam. Terima kasih semuanya dan selamat mendengarkan. Karir bukan cuma soal pintar. Kita hidup di dunia yang mengukur karir lewat beberapa poin. Misalnya, jabatan, gaji, titel, atau kecepatan naiknya karir. Padahal, dalam prakteknya, banyak yang gagal bukan karena nggak mampu, tapi karena bekerja melawan karakter alaminya sendiri. Ada orang yang kuat di inisiatif, tapi ditempatkan di sistem yang terlalu kaku. Ada yang orangnya detail dan konsisten, tapi dipaksa hidup di dunia serba cepet dan nggak rapi. Dibilang capek, iya. Dibilang burnout, sering. Salah diri sendiri? Nggak selalu. Numerologi ngebantu ngebaca gimana cara alami seseorang berkontribusi dan berkembang. Cara numerologi melihat karir. Dalam numerologi, karir nggak dibaca sebagai jabatan. Karir dibaca sebagai cara memberi nilai atau cara bergerak atau cara seseorang merasa berguna. Beberapa angka cenderung berkembang pada saat memimpin atau membangun sistem atau membantu orang lain atau menciptakan ide atau juga menjaga stabilitas. Masalah bisa muncul ketika kita meniru jalur orang lain atau tanpa sadar apakah jalur itu selaras dengan diri kita sendiri. Karir yang selaras nggak selalu paling cepat, tapi paling berkelanjutan. Karakteristik, angka, dan arah karir. Ada catatan penting, ini bukan soal aturan yang kaku. Ini pola kecenderungan, bold and underline kecenderungan, bukan penjara. Kita masuk ke angka 1, inisiator dan pemimpin. Untuk angka 1, biasanya kuat di memulai, memimpin, mengambil keputusan. Kalau ditanya orang dengan personality angka 1 cocoknya di mana? Jawabannya adalah leadership, entrepreneur, atau project owner. Lalu challenge-nya apa? Ego, sulit menerima arahan. Kalau ditanya mentok kalau gimana sih? Nah, biasanya ini kalau terlalu dikontrol atau enggak diberi ruang. Perhatiin deh polanya untuk angka 1 ini. Pasti ini masuk akal banget. Supaya nggak bingung, kita masuk ke angka nomor 2 ya. Nanti polanya lo pasti akan sadar dengan sendirinya. Angka 2, kolaborator dan penyeimbang. Kalau ditanya, personality orang dengan angka 2 ada di mana nih kuatnya? Jawabannya adalah kerja tim, relasi, atau komunikasi. Kalau ditanya cocoknya di mana? Biasanya cocoknya di HR, atau mediator, atau support role, apapun itu ya, industrinya, atau tempatnya. Cocok juga untuk di partnership biasanya. Kalau ditanya tantangannya apa? Jawabannya adalah ragu-ragu atau people pleasing. Kayak enakan banget nih orangnya biasanya. Kalau ditanya mentok kalau gimana? Jawabannya adalah kalau dipaksa kompetitif secara terus-menerus. Udah mulai kebayang ya polanya. Lalu kita masuk ke angka nomor 3, ekspresor dan kreator. Di mana kuatnya?
orang dengan personality nomor 3? Jawabannya adalah ide, komunikasi, dan ekspresi. Cocoknya di mana biasanya personality yang ketiga? Jawabannya biasanya cocok di bagian marketing, atau konten, atau public speaking, atau kreatif. Challenge-nya apa? Konsistensi. Biasanya orang yang kerjanya kreatif, suka bikin konten, atau di marketing, emang challenge-nya pasti konsisten sama apa yang sedang dikerjakan. Kalau ditanya mentoknya gimana? Jawabannya adalah terlalu banyak aturan dan juga struktur. Mulai ya, kebaca ya, ini pola-polanya tuh kayak ide kreatif, terus cocoknya di konten, public speaking, marketing, terus challenge-nya di konsisten. Mentok tuh kalau apa? Banyak aturan dan struktur, jadi nggak inline sama hal yang paling dia kuat, yaitu ekspresif, terus komunikatif, dan ide-ide yang banyak banget dan bisa dikeluarin. Bayangkan kalau misalnya ada aturan dan struktur yang saklek, idenya tuh pasti akan mentok. Nah, polanya tuh kayak gitu ya. Kalau lo coba mengerti dan baca mungkin 2-3 kali, baca atau dengerin. Kalau baca nanti gue kasih poin-poinnya di deskripsi. Kalau lo mau dengerin, coba lo ulang-ulang untuk setiap personality number ya. Nah, sekarang ada di angka nomor 4, builder and system. Kuatnya di mana nih personality nomor 4? Jawabannya adalah struktur, detail, and proses. Kalau ditanya juga cocoknya di mana? Biasanya cocoknya di bagian operasional, atau finance, atau engineering, atau administratif. Nah, kalau tantangannya di mana nih personality nomor 4? Biasanya ke kaku atau takut adanya perubahan. Dibilang mentok kalau apa? Kalau lingkungannya nggak rapi. Nah, ini juga lagi-lagi pola ya, ngomongin struktur, ada detail, proses, operasional, terus terlalu saklek atau kaku, takut adanya perubahan, dan lingkungan yang nggak rapi. Lagi-lagi ini jadi satu pola ya. Move to angka nomor 5, personality nomor 5, dynamic and adaptive. Nah, biasanya personality nomor 5 itu kuatnya di perubahan atau fleksibilitas atau peluang. Nah, cocoknya biasanya di bagian sales atau travel atau mungkin startup ya, karena super dynamic kan. Atau bisnis yang perubahannya itu cepat. Nah, ini bisa startup kan, nggak semua startup yang bisnis perubahannya itu cepat ya, macam-macam lah. UMKM juga kadang bisa dibilang di sebagian jenis bisnis juga ada yang bisa dibilang cepat juga, franchise gitu-gitu, itu kan juga termasuk ya. Pokoknya intinya sales, travel, startup, atau bisnis yang sifatnya perputarannya atau perubahannya itu dynamic atau cepat. Challenge-nya di mana? Impulsif biasanya. Kalau mentok, kalau misalnya rutinitasnya tuh itu aja, monoton. Nah, ini juga sama nih, fleksibilitas, kontradiktif dengan monoton, perubahan, impulsif, role-nya sales, travel itu sangat mentok kalau pekerjaannya atau rutinitasnya itu monoton alias itu aja. Oke, move ke personality number 6, penjaga dan pelayan. Biasanya kuatnya di tanggung jawab atau suka support, ngerawat, dan ngebimbing gitu. Nah, cocoknya biasanya di pendidikan atau di healthcare atau di people management. Nah, ini sama kayak tadi si HR, tapi ini lebih ke mungkin maknanya lebih luas ya. Kalau HR kan sempit di urusan company gitu. Kalau people management kan sebenarnya nggak cuma di company aja gitu. Di organisasi lain juga ada people management kan. Nah, challenge-nya biasanya over responsible. Sebenarnya responsible tuh nggak jelek, bagus malah. Tapi kalau over, semua yang ditambahkan kata over itu pasti jelek. Kalau ditanya mentoknya di mana, jawabannya adalah selalu mengorbankan diri. Nah, ini sacrifice dirinya demi orang lain senang. Terus personality nomor 7, analis dan pencari makna. Biasanya kuatnya di analisis, riset, refleksi. Ini kayak apa ya? Kayak mungkin data analis atau marketing analis, marketing atau researcher atau all strategist role atau advisor.
Nah, challenge-nya itu overthinking. Kalau mentok ditanya, mentok dipaksa untuk ketemu banyak orang atau sosial. Biasanya kan kalau orang research tuh deep sendiri, lakukan analisis, riset, reflektif, strategi. Ini kalau ketemu untuk bersosial, ketemu banyak orang, biasanya dia akan mentok atau stressful. Dan kita move ke angka 8, pengelola dan eksekutor. Biasanya kuatnya di bisnis atau uang dan otoritas. Ini dari tadi kita belum bahas ya, pengelolaan, eksekutor. Kuatnya di mana? Ya tadi ya, bisnis keuangan. Cocoknya di pekerjaan yang kaitannya sama yang tadi itu, bisnis keuangan. Apa? Jawabannya adalah manajemen atau entrepreneur juga bisa, atau eksekutif lah, eksekutif level di dalam sebuah perusahaan. Challenge-nya adalah kontrol yang berlebihan. Ini ya lagi-lagi bisnis, keuangan, otoritas dan lain-lain. Manajemen itu juga kontrol akan cenderung ke kontrol yang berlebihan. Makanya kita harus bisa ngatur gimana nih biar kontrolnya tuh nggak terlalu berlebihan gitu. Nah, kalau pertanyaan adalah mentoknya di mana? Nggak ada growth. Jadi kalau nggak ada growth, stagnan, stres tuh biasanya tuh untuk personality angka nomor 8. Dan terakhir di angka nomor 9, bisa didefinisikan sebagai orang yang visioner atau kontributor gitu ya. Biasanya kuatnya di bagian soal penjelasan dan penerapan visi itu. Jadi visinya tuh besar, visinya panjang, visinya gede gitu, dan pengen punya dampak sosial yang besar gitu. Kalau ditanya cocoknya di mana? Nah, biasanya yang gini-gini tuh masuknya di NGO atau mungkin di education field, atau mungkin bisa dibilang leadership ya, visioner kayak motivator kayak gitu-gitulah. Terus kalau ditanya challenge-nya adalah apa? Idealism gitu. Orang yang idealis tuh biasanya sangat sulit, nggak fleksibel, nggak cair. Kalau udah itu aja yang dikejar karena dia punya prinsip dan idealisme. That's why cocoknya di NGO atau edukasi, karena bisa dibilang idealismenya itu bisa terpancarkan ya gitu. Kalau mentoknya atau negatifnya di mana ya, lebih kayak ya dia kerja tapi nggak ada makna aja gitu. Bayangkan kerja nggak punya makna tuh gimana sih, kayak ngejalaninnya tuh gimana gitu. Susah banget itu. Kenapa orang jadi sering salah jalur karir? Kesalahan paling umum dalam karir bukan salah jurusan atau salah perusahaan, tapi salah mengenali cara diri bekerja. Kita tuh biasanya sering naik jabatan tapi kehilangan diri, atau stabil tapi tidak berkembang, atau terlihat sukses tapi sebenarnya kosong. Numerologi nggak nyuruh lo buat pindah kerja ya. Ini cuma untuk bertanya bahwa apakah cara kerja lo itu selaras dengan cara lo bertumbuh. Coba diulangin lagi ya. Apakah cara kerja lo itu selaras dengan cara lo bertumbuh? Refleksi praktikal. Nah, sekarang kita refleksi sebentar ya. Ada beberapa pertanyaan. Misalnya gini, di momen apa lo itu mikir, wah, di sini gua ngerasa berguna nih. Misalnya ya, gua paling hidup kalau misalnya gue lagi ngejelaskan sebuah konsep yang gue bikin untuk klien misalnya gitu, atau semua visi misi yang gue punya gue rangkai dalam sebuah ide, digabungkan dengan sebuah ide dan akhirnya keluarlah output yang lebih bagus gitu. Atau ngelihat orang lain kayak ngeh setelah gue jelasin sesuatu. Jadi dalam diri tuh akan ngerasa ternyata berguna juga ya gue setelah orang lain tuh ngasih feedback bahwa ini tuh berguna gitu. Nah, dari situ gue bisa sampai lupa waktu tuh, kayak capek sih ada ya, tapi capeknya kayak bermakna gitu loh, seneng banget gitu bahwa apa yang kita sampaikan tuh ternyata nyampe dan dimengerti gitu. Nah, biasanya di situ tuh angka sama karakter alami yang lo punya itu tuh lagi bekerja gitu. Kalau lo bingung jawabnya ya petunjuknya sebenarnya kayak bagian hidup yang bikin lo lupa waktu tuh apa, bagian yang ya kadang bisa dibilang melelahkan, capek banget nih tapi nggak bikin pahit, itu biasanya apa gitu. Nah, ini tuh bukan kebetulan ya, tapi memang sudah sesuai dengan makna atau garis lahir numerologi diri lo di dunia gitu. Nah, refleksi lagi nih,
di poin 2, di bagian mana tuh lo paling cepet banget capek atau lelah gitu. Ini capek meaning bukan fisik ya, tapi lebih ke kayak batin mungkin ya. Kalau fisik kan kayak capek jelas lo olahraga, workout, lari nggak berhenti full maraton misalnya gitu, itu capek gitu. Nah capek yang gue maksud itu lebih ke kayak gini deh, misalnya gue kasih sebuah skenario misalnya gitu. Nih coba tapi jujur ya jawabnya ya. Misalnya apakah lo tuh cepet capek kalau misalnya harus banyak bersosialisasi itu misalnya, atau harus terus jadi pemimpin gitu, atau mimpin sesuatu gitu, atau harus detail dan rapi banget sama semua yang dikerjakan, atau lo tuh cepet lelah nggak kalau harus selalu siap bantu orang gitu. Mungkin ya kalau kita ngelihat tuh kadang ada yang bisa kita lihat, oh ini orangnya kayak kuat banget gitu, tapi sebenarnya orang tersebut tuh cepet banget lelah gitu. Terutama kayak lagi kondisi, oh iya dia tuh dipaksa terus menerus jadi orang yang penentu atau decision maker misalnya gitu. Terus dia juga kadang capek kalau dia tuh selalu di depan, apa-apa di depan, ada masalah di depan, ada apa di depan gitu. Atau dia selalu bertanggung jawab sama banyak hal gitu. Nah tapi ada juga tuh yang kayak kelihatannya santai tapi energinya tuh habis pada saat ya kayak harus ngikutin aturan yang kaku, sementara dia sebaliknya. Atau KPI atau target itu dikunci sekian ya per bulan ini gitu. Atau nggak dikasih nggak dikasih sebuah ruang untuk improvisasi gitu. Nah jadinya kayak terkungkung aja gitu. Kalau misalnya ada satu bagian kerja yang selalu bikin lo kayak sinis, defensif, atau ngerasa kayak anjir lah kok gue gini terus ya, itu biasanya tandanya energi lo tuh bocor guys. Jadi harus direfleksi, di-adjust lagi ya semuanya gitu. Masuk ke poin 3 nih ya, refleksi lagi tentang apakah karir lo yang sekarang itu tuh ngasih ruang sama cara lo bertumbuh gitu. Karena ngapain kalian berkarir kalau nggak bertumbuh, ya nggak sih? Itu adalah prinsip dasar manusia dan yang gue terapkan juga gitu. Kayak ngapain kalau misalnya nggak berkembang ya mending cabut lah gitu. Ini pertanyaan kuncinya, ini bukan soal apakah kerjaan hari ini bagus, tapi lebih ke kayak apakah kerjaan hari ini tuh memungkinkan gua ya di sini, mungkin gua aja subjeknya, berkembang sesuai diri gua yang sebenarnya gitu. Contoh refleksi paling jujur kayak misalnya mungkin karir gue tuh kayak stabil tuh tapi kayak kurang menantang gitu, atau karir gue tuh berkembang banget gitu tapi kayak mengorbankan kesehatan, itu biasanya startup kayak gitu tuh. Atau kadang bisa dibilang karir yang kita sedang jalan itu terlihat sukses dari mata orang lain gitu, tapi sebenarnya gue dalam diri gue yang paling dalam tuh gue ngerasanya hampa banget gitu. Tapi poinnya gini ya, ini yang paling penting nih, misalnya selarasan atau ketidaksamaan itu tuh tidak selalu berarti harus pindah kerja. Banyak lah opsinya ya. Bisa dibilang kayak mungkin coba pindah tempat, pindah role dan lain sebagainya lah. Itu tuh kan juga menambah value juga kan lagian. Nah, numerologi itu ngebantu kita untuk menamai kebutuhan yang tadi kita bahas tuh sebelumnya. Terus tentu kalau ditanya tujuannya apa ya, jawabannya adalah supaya nggak terus nyalahin diri sendiri gitu. Nah di refleksi nomor 4 nih ya, refleksi terakhir, kalau misalnya semua tuntutannya dilepas, lo ingin dikenal sebagai apa? Ini pertanyaan paling dalam sih, dan nggak usah dijawab cepet ya. Misalnya bukan jabatan apa, titelnya apa gitu, tapi lebih kayak sebagai manusia yang bekerja tuh gue ingin dikenal sebagai apa gitu. Contoh misalnya ya, gue pengen banget tuh dianggap kalau gue ini adalah orang yang sangat bisa diandalkan gitu. Atau misalnya gue adalah orang yang akan selalu membawakan ide gitu. Atau gue yang orang yang sangat menenangkan, santai, kalem gitu. Atau gue orang yang berani membuka jalan dalam banyak hal gitu. Nah itu dia tuh. Nah biasanya jawaban-jawaban yang ini tuh selaras tuh dengan karakter angka dominan yang kita punya, yang ada di dalam diri kita ya sejak lahir dan kita bawa.
Dan juga sering banget nih kalau misalnya karir yang kayak kita bisa bilang buntu nih. Tapi karir yang sedang buntu itu kayak ternyata ini tuh nggak semuanya negatif gitu. Tapi ya kalau dibilang negatif, anggapannya kayak ya dia ngejauh dari identitas diri kan. Jadi makin terpisah tuh, harusnya kita A, dia ternyata C, D, E, F sampai Z, tuh jauh banget kan. Closing. Penegasan. Gue pengen lo inget satu hal, numerologi itu nggak menentukan karir lo semuanya ya, apapun itu gitu. Numerologi itu cuma ngebantu lo ngerti cara diri lo itu bekerja gitu. Jadi jangan asal ya. Nah kalau ngomongin soal karir yang selaras biasanya itu nggak selalu paling cepat, atau nggak selalu paling tinggi, atau nggak paling tahan lama dan juga jujur. Nah menurut gue karena kejujuran itu penting, dan tanpa itu tuh karir kayak cuma jadi rutinitas biasa aja gitu, kayak berangkat kantor pulang, nggak ada value lain atau rutinitas lain gitu. Kalau dari refleksi ini lo baru banget mulai sadar, berarti lo nggak salah jalan. Mungkin lo hanya perlu menyelaraskan arah doang. Itu ya pesannya ya. Jadi di episode angka dan karir ini sudah kebayang ya apa yang polanya gimana, apa yang kita lakukan selama ini, kedepannya kita harus gimana dan seterusnya gitu. Jadi untuk episode angka dan karir ini sekalian deh ya, ini gue tutup dengan satu kalimat. Karir itu bukan lomba yang paling cepat atau cepet-cepetan. Karir itu adalah perjalanan siapa yang paling selaras. Dan di episode berikutnya, podcast Kodam akan membahas topik yang sering tersembunyi di balik karir, yaitu angka dan makna kerja, tentang kenapa sebagian orang sukses tapi tetap ngerasa dirinya itu kosong. Nah, sampai ketemu di episode berikutnya. Gua Putu, podcast Kodam, kode dalam angka. Angka hanyalah kode dan kesadaran yang menentukan arah. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Gua pamit.